Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, gara-gara saya pernah membahas tentang kompor oli bekas atau minyak goreng bekas ya. Nah, saya lalu ditawari oleh penjualnya, apakah saya mau mereview kompor yang jenis ini. Sebetulnya ini sama, prinsip kerjanya sama, cuman ada modifikasi sedikit ya, kawan-kawan. Yang mana di sini udah disediakan tangki minyak gorengnya ya. Yang mana ini adalah tutupnya. Terus di sebelah kanan nanti saya akan tampilkan fotonya ya. Di sebelah kanan sini ada tempat ini knop untuk mengatur ya. Jadi kita nggak usah susah-susah nyiapkan tempat minyak goreng lagi. Kita cukup menuangkannya di sini ya. Nah, kemudian akhirnya jadi lebih ringkas seperti ini ya. Saya tadi udah nyoba ya, dan ini memang jauh lebih nyaman menggunakannya karena apa, minyaknya dituang di sini, jadi nggak ada yang berserakan, jadi kompak sekali, jadi hampir seperti ya kayak kompor gas gitu ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana hasil apinya ya. Jadi tadi itu saya terus terang sebelum bikin video ini saya udah nyoba-nyoba ya. Ternyata lebih cepat daripada percobaan saya sebelumnya. Nah, saya nggak tahu ya, lebih cepat ini karena memang pengoperasiannya lebih mudah atau karena saya udah berpengalaman. Tapi yang jelas posisinya yang sudah kompak ini jadi enak ya karena apa? Kayak kipasnya itu udah jadi satu di dalam, kemudian penampungan oli bekas atau minyak goreng bekas juga udah di sini. Terus keran pengaturan juga udah ada di sini. Nah, sekarang saya akan peragakan ya bagaimana apinya ya, apakah cukup untuk memasak. Tadi saya udah coba sendiri, cuman kawan-kawan saya ajak untuk memperhatikannya ya. Ayo kita perhatikan lebih seksama. Baik, sedikit akan saya review dulu ya, terutama bagi kawan-kawan yang belum pernah nonton uji coba kompor yang tipe sebelumnya. Kompor ini ya kawan-kawan adalah menggunakan bahan bakar oli bekas atau minyak goreng bekas ya, sehingga sangat efisien. Karena apa? Ya, oli bekas atau minyak goreng bekas itu kan hampir tidak ada harganya ya, karena biasanya sih kita buang, sehingga ya boleh dibilang 0 rupiah gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan ternyata untuk sebagai kompor, sehingga energi dari kompor ini sangat efisien ya. Nah, satu-satunya energi yang membayar mungkin adalah listriknya ini ya. Nah, yang mana listriknya ini sendiri sangat kecil, yaitu hanya 30 watt. Ya, listrik 30 watt itu ya kurang lebih untuk nyalakan satu bohlam lah kan ya. Bayangkan dengan listrik 30 watt kita bisa memasak ya menggunakan kompor ini. Nah, di sini tadi yang saya bicarakan ya. Jadi kita bisa ngatur aliran minyaknya di sini ya, karena kalau terlalu kenceng kita bisa kurangin di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian waktu kita memulai ya kawan-kawan, itu kita perlu memasukkan sumbunya ini ya. Sumbunya ini sudah diberikan ketika kita membeli, jadi kita masukkan di situ lalu kita bakar dulu kawan. Nah, pembakarannya biasanya agak susah, sehingga biasanya kita bantu dengan kertas ya. Kita taruh kertas di celah-celahnya lalu kita bakar. Nah, setelah dibakar dan apinya merata, barulah kemudian kipasnya ini kita aktifkan ya. Nah, sekarang karena api sudah merata, kita akan coba mengaktifkan ini kipasnya ya. Jadi ini switchnya di sebelah sini nggak akan kelihatan ya kawan. Tapi saya sekarang akan membesarkan kipasnya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Untuk awal-awal ini memang apinya mungkin belum terlalu besar, jadi memang kompor ini perlu ya sedikit kesabaran, karena kita harus nunggu beberapa, mungkin 2-3 menit, nanti dia akan semakin membesar ya. Kawan-kawan perhatikan aja video ini, nggak akan saya cut, sehingga bisa tahu nanti apinya akan makin membesar. Nah, beberapa orang ada yang bertanya, Pak, kalau gitu ribet ya Pak pakai kompor ini. Ya, yang pertama ini ya kawan, karena ini energinya sangat rendah, yang mana sangat efisien, sehingga keribetan itu ya bisa kita terima ya, karena pengoperasiannya sangat murah.
ini kalau kawan-kawan menggunakan ini, pembayaran listrik per bulannya nggak sampai Rp10.000 kira-kira seperti itu. Jadi bayangkan ya, kalau kita menggunakan gas, ya mungkin beberapa hari udah habis. Ya. Sedangkan ini kita bahan bakarnya menggunakan barang-barang bekas atau minyak bekas gitu ya. Oh ya, ini bagi kawan-kawan yang belum tahu cara kerjanya dia itu, jadi api di awal ini hanya untuk mancing agar apinya nyala aja ya kawan. Setelah itu ya, dengan listrik ini di dalam itu kipasnya dinyalakan, lalu kipas itu yang menyuplai udara, yang mana udara kan mengandung oksigen ya, sehingga oksigennya dipompakan ke sana sehingga apinya menjadi besar. Nah baik, kawan-kawan bisa perhatikan ya bahwa api semakin membesar. Ya. Selanjutnya ya nanti kawan-kawan perhatikan dah, ya akan semakin lama semakin membesar. Setelah itu kita bisa atur api ini dengan membesarkan, mengecilkan aliran listriknya di sini ya, dengan knob ini ya, knob. Perhatikan ya apa yang terjadi kalau anginnya saya tambah. Makin kencang ya, kalau saya kecilkan, perhatikan. Nah ini angin kecil. Nah kawan-kawan bisa perhatikan ya bahwa di sini ini tidak ada asap yang terlihat sama sekali, kawan-kawan. Ya sehingga ya ini cukup ramah lingkungan lah kalau saya katakan ya, dalam hal tidak mencemari udara. Sekarang coba saya gedein lagi ya. Perhatikan, rasanya kayak seperti punya kompor untuk orang jual gorengan itu ya kan, yang mana pakai pompa itu biasanya ya kan. Suaranya sangat kencang lah. Saya pikir api segini udah cukup baik ya untuk kita memasak ya. Oke, saya pikir peragaan kita cukup ya sampai segini. Saya akan matikan dulu. Baik kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Tadi kita udah saksikan sama-sama apinya cukup kencang gitu ya. Nah bagi kawan-kawan yang penasaran tutorialnya kok kurang lengkap, ada yang dilompati tiba-tiba api udah nyala. Nah silakan kawan-kawan lihat di video saya sebelumnya yang model di bawahnya ini ya, seri di bawahnya ini. Karena proses penyalaan apinya kurang lebih sama ya. Kemudian prinsip kerjanya juga kurang lebih sama, tapi yang ini disempurnakan dengan tangkinya di sini, terus kipasnya udah diinstal di dalam, terus ada tombol pengatur minyaknya juga udah di sini gitu ya, sehingga yang ini lebih praktis gitu ya. Nah kemudian ini tips nih ya bagi kawan-kawan yang mungkin udah pengguna kompor yang ini atau yang seri di bawahnya. Nah cara mematikan api ya kawan-kawan, kalau biasanya dulu kompor minyak tanah kadang kita ciprantin air gitu ya. Nah kalau ini karena bentuknya dia kan, nah, kawan-kawan perhatikan ya, bentuknya kan kayak gelas ini aja ya. Nah ini lebih mudah kawan-kawan. Kalian ambil kain ukuran segini ya, terus dibasahi ya, lalu kan apinya udah kecil ya ketika kipas dimatikan ya kawan-kawan. Lalu nah lakukan kayak gini. Oh ya ini tadinya kan ada ini ya, ada tatakannya diminggirin dulu. Hati-hati panas ya, jadi harus pakai lampin ya, harus pakai pelapis ya. Nah kalau udah dibuka kayak gini, lalu api masih nyala ya, perhatikan ya kayak gini, lalu tutupkan seperti ini. Set. Nah seperti itu. Ini teknik pemadam kebakaran ya, karena bentuk api atau bentuk tempat kebakarannya itu seperti cangkir, maka jauh lebih mudah untuk memadamkannya. Nah salah satu tip lagi agar mengurangi resiko terbakar ya kawan-kawan.
cara megangnya gini, kawan. Nah, perhatikan tuh. Ya, megangnya gini, sehingga ketika kita naruh kayak gini, nah tangan kita masih terhalang oleh kain ini. Nah, lalu tutupkan aja seperti ini. Nah, tapi ingat, jangan tersentuh logam-logamnya ya, karena sangat panas kan, ya, karena tadi api gitu ya. Kalau nggak kita padamkan, terus terang aja apinya nggak mati-mati kan, jadi kita mesti padamkan seperti ini. Ini langsung mati ya, dalam waktu 1 detik langsung mati. Nah, habis itu mungkin masih ada suara-suara kayak gitu karena ini tadinya sangat panas, lalu kita kasih air, tentu masih ada penguapan-penguapan. Enggak masalah ya kawan. Kalau perlu tambahi, cipratin air lagi gini, agar kainnya tetap basah gitu ya, sehingga kainnya pun enggak terbakar ya. Karena meskipun apinya mati, tapi besinya ini bisa-bisa masih panas, sehingga bisa membakar dari kain ini ya. Baik kawan-kawan, jadi satu saran saya sih, kalau menggunakan kompor ini sebaiknya ya jangan di dalam rumah ya. Sebaiknya meskipun dia tidak berasap ketika digunakan, tapi ketika proses mematikannya itu banyak asap kan, karena ini tadi ya, oksigen udah nggak disuplai oleh kipas, kan kipas sudah kita matikan, sehingga kemudian baru timbul asap gitu ya. Jadi kenapa nggak timbul asap? Karena pembakarannya lebih sempurna ketika kita suplai oksigen melalui kipas ini ya, karena kipasnya ada di sini. Nah, suplai listriknya dari sini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada yang penasaran, kok nggak keluar asapnya, Pak? Iya, karena pembakarannya mendekati sempurna karena oksigennya disuplai begitu banyak gitu ya. Nah, ketika tadi selesai terus kita matikan, justru dia akan keluar asap. Hingga kita matikan dia masih keluar asap ya, karena mangkoknya ini yang terbuat dari besi masih panas, sehingga dia membakar minyak goreng yang ada di situ ya kawan. Nah, setelah beberapa detik udah dipastikan mati, maka kainnya ambil aja kawan. Kalau kalian tinggal di situ, nanti takutnya kita tinggal pergi, kainnya mengering, lalu kainnya akan terbakar oleh mangkoknya, karena mangkoknya ini kan masih panas tadi ya. Bahkan sampai sekarang pun kita tinggal ngobrol ini masih panas ya, nggak bisa dipegang dengan lama gitu. Nah, mungkin kawan-kawan penasaran ya, ini kompor sebetulnya diciptakan untuk kalangan apa sih? Sebetulnya ya ini cocok aja untuk semua kalangan yang ingin menghemat energi, ingin hemat biaya gitu ya. Seperti tadi saya bilang, satu-satunya biaya untuk pengoperasiannya yaitu untuk bayar listriknya aja. Tapi karena hanya 30 watt, saya yakin listriknya itu nggak akan lebih dari 10.000 per bulan kawan. Bahkan kalau kawan-kawan listriknya yang digunakan adalah listrik subsidi, bisa jadi nggak sampai Rp2.000 per bulannya ya untuk mengoperasikan atau menyalakan kompor ini gitu. Jadi kalau kawan-kawan penasaran, silakan kalian lihat di bawah video ini ada kolom deskripsi, di situ saya cantumkan link pembeliannya secara online gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan konten yang saya bawakan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.